Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah hadirin yang ada di pondok langsung maupun yang di vehicle Zoom, mari kita bersyukur pada Allah seraya bertawassul kepada pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi'. Dan untuk itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan marilah kita senantiasa berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita meneruskan bab 23 sebelum bab penutup. Mungkin kita hanya 2 kali pertemuan membahas Sirul Asrar sebelum kita pindah ke kitab lain. Sekarang tentang fi bayani ahli tasawuf, yang menerangkan tentang tasawuf, ya. Dan ini sudah kita terangkan, ada 12 cara orang melakukan tasawuf, yang 11 salah, yang 1 yang benar, yaitu min Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah, ya, tapi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mahwa ma'ana alaihi al-yawma washabih, orang yang bertasawuf mengikuti caraku dan cara sahabat saya, itulah yang benar. Karena itu Bapak sekalian, Rasulullah bertasawuf, bertarekoh, para sahabat-sahabatnya bertasawuf, bertarekoh. Karena tasawuf itu adalah bagian dari kesempurnaan kita beragama, imannya, Islamnya, ihsannya. Karena orang beragama yang benar adalah mencapai makom ihsan. Anta butallahi ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innaka taroh. Jika engkau beribadah, maka engkau seakan-akan melihat Allah. Artinya musyahadah. Cara kita bersyahadat, cara kita menyebut Allahu Akbar, kita menyaksikan Allah. Dan itulah yang disebut dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah yang innallaha ma'ana, itulah bersama kita. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Kita dalam pengawasan setiap saat, fi kulli sa'atin wa halin, situasi apapun, waktu apapun, wa fi kulli yaumin, dan setiap hari. Itu kalau kita sudah merasakan musyahadah, muraqabah. Maka dengan demikian cara muraqabah, musyahadah tiada lain adalah bertasawuf. Karena tasawuf juga diajarkan oleh Islam. Kemarin saya share satu video singkat, mungkin bisa dilihat di grup. Apa itu Islam, iman dan ihsan, semua itu yang ngajari adalah dari malaikat Jibril dari wahyu. Kalau Islam itu adalah amali bisyariat, ya. Kalau iman fil qalbi, Islam bisyariat, ya. Kalau pada ihsan itu adalah engkau mencapai apa yang di dalam hati terdalam. Artinya ada dzauq, ada rasa beragama ini, bukan hambar. Habis sholat sudah, habis tobat kumat, tobatnya tobat tomat, habis tobat kumat, karena nggak ada rasa.
Nah, inilah untuk bisa menjadikan hidup itu rasa, hidup itu rindu dengan Allah, ad-dauq was-sauq, maka itu hanya satu, thariqah tasawuf. Kalau enggak itu hatinya enggak akan layyunun, tidak akan lembut, walatifun, dan yang penuh dengan sauf itu kan wal itu halus. Nah, maka dengan demikian ya ahlus sufah itu diibaratkan bukan ibarat, adalah ahlus sufah, ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang sekitarnya bersama Rasulullah, wasauf, dan di depan bersama Rasulullah. Artinya yang mengamalkan imannya, Islamnya, ihsannya, ya akidahnya, syariatnya, tasawufnya, ya syariatnya, ya tarekatnya, ya hakikat makrifat. 90% orang itu mandek di syariat. Orang kalau sudah bersyariat katanya sudah sempurna. Lah, bukan. Anda harus bertarekoh. Harus bermakrifat, dan hakikat di dalam kita menyembah itu adalah kita capai. Itu yang disebut anta budallah ka'annaka tarah. Ketika kita menyebut Allah, hati kita bergetar. Ketika kita menyembah, di situ musyahadah. Musyahadah di dalam konteks tasawuf itulah yang disebut dengan tajalli. Pertelo, sungguh jelas. Perjalanan ruhaniyah kita tersambung dengan Allah. Bagaimana menyambungkan tali menali itu? Ya dengan bertarekoh, karena tarekoh itu adalah sanatnya, ubudiyahnya, manhajnya, mutasil hatta Rasulullah. Gitu Bapak sekalian. Memang Bapak Ibu sekalian bisa membuat jalan sendiri, mempunyai kabel sendiri, nggak punya kan? Ya, kabel itu yang ada di tarekoh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bismillah, nawaitu, masuklah bertarekoh. Apa? Banyak. Satu di antaranya kalau yang kami di pondok ini adalah Naqsabandi. Dari Syekh Muhammad Baudin An-Naqsabandi terus sampai kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya teruskan kembali, hati-hati kalau mencari tarekoh, tarekat. Hati-hati. Kemarin sudah kita sebutkan ada 12, satu yang pasti benar, yang pasti yadkhulul jannah insyaallah bi ghairi hisab, yaitu tarekoh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang 11 saya sebutkan kemarin, al-halawiyah, al-haliyah, al-auliyaiyah, al-thamaraniyah, al-hubbiyah, al-khuriyah, al-ibahiyah, mutakasilah, mutajahilah, wakifiyah, ilhamiyah. Ya, itu kita sudah sebutkan, tapi yang kita sudah bahas kemarin hanya sampai di al-hubbiyah. Maka itu mari kita lanjutkan tentang aliran tasawuf yang salah. Kita lanjutkan para ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khuriyah, sedangkan al-khuriyah, alamat atau tanda-tandanya tasawuf disebut al-khuriyah. Itu zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Dan ini saya pikir di zaman modern juga ada model ini. Seperti halnya Kalhaliyah, beliau mengatakan lakin yad'u wati khuri fi khilatihim. Mereka beragama bahwa bersetubuh dengan bidadari, ya, khalitihim, dalam keadaan fana, fa idza aqamu taksalu, sehingga ketika sadar mereka mandi junub. Ya, ini mimpinya mimpi bersetubuh dengan bidadari. Artinya dia membayangkan perempuan terus. Ya, ini ada godaan di dunia tasawuf, takut dengan perempuan sesungguhnya, dia membayangkan bidadari, bersetubuh di situ.
dan itu dianggap sebuah fana. Ada aliran-aliran yang seakan-akan kita sedang berhubungan badan dengan bidadari, ya. Fakadzabu, maka orang seperti ini bohong. Ini cara saja orang berekstasi membayangkan keindahan perempuan yang ada di dalam diri kita. Wa bidzalika, dan orang seperti itu halaku, dan mereka itu adalah orang yang rusak, yang binasa, yang punya pandangan ekstasi membayangkan perempuan di dalam fananya itu. Ada. Itu kan ada kelompok yang dulu saya nggak usah sebut ya. Orang kalau fana dikasih ekstasi, kemudian membayangkan perempuan tidur, akhirnya bersetubuh. Nah, itu dianggap fana. Jadi bayangan ekstasi itu adalah perempuan cantik, ya. Ini nggak boleh. Dan ini adalah halaku, dan ini adalah pengakuan yang binasa, yang salah. Aliran berikutnya, wa ammal ibahiyah, golongan ibahiyah. Apa itu? Fa innahum yatrukunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Mereka yang menghindari dan yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak perlu. Allah itu kuat kok. Allah itu hebat kok. Kalau Allah mengendaki semua iman kok, enggak usah amar ma'ruf nahi munkar kita. Kita itu siapa? Ini orang yang fatalis. Orang yang tidak mempunyai upaya, dan ini ada salah. Enggak usah nyari kerja. Toh Allah kaya, nanti juga kasih. Itu juga salah. Karena orang yang ahli sunnah itu memadukan antara ikhtiar, tawakal, taslim, ridho. 4 tahap itu harus dilakukan. Nah, ini tidak mau upaya sama sekali. Ini adalah salah. Wa yuhilluna al-haram wa yuhbihuna nisa. Dari orang seperti ini menghalalkan yang haram dan menghalalkan wanita tanpa nikah. Ini juga salah. Dianggap fana, dirimu, diriku, diriku, dirimu. Ya, dia lagi beribadah, lagi zikir bareng, tahu-tahu ekstasi, laki perempuan bersatu, nggak ada larangan, karena ini sudah menyatu katanya. Nah, ini yang salah. Itu seperti itu. Kalau tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus seakan-akan kita dalam posisi fana wal baqo. Maka dengan demikian jangan mengikuti hal seperti itu. Selanjutnya, yang tidak tahu ini yang ke-10 kayaknya ya. Wa amma madhabul mutakasilah, sedangkan golongan mutakasilah, fayatrukunal kasbu, ini adalah mereka yang meninggalkan kasab, upaya. Ini fatalistik ini. Tapi dia akan hidup. Dia akan perlu untuk nutrisi yang ada di dalam dirinya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah wa yas'aluna minal abwab. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu minta. Kamu kan rezekimu dari Allah. Allah memerintahkan untuk dibagi saya. Bagi saya dong. Banyak. Pakaiannya bagus, menjual nasab dari rumah ke rumah, tak kasih mahar ya, maharnya sekian, doanya saya kabulkan, kalau tidak nanti kakek saya tidak meridhoi upayamu loh. Orang seperti itu bawa di obo-obo seperti itu kan takut ya, akhirnya kasih mahar berapa. Nah itu apa? Nah itu yang dia lakukan, yaitu wa yas'aluna min abwabi, ya, wa yad'una bitarkid dunya, ya dia seakan-akan meninggalkan dunia ala dhahirihim,
dalam apa? Zahirnya. Tetapi batinnya, fil batini dia adalah mengejar dunia. Long jaluk-jaluk masa ndak ngejar dunia itu. Nah, ini salah. Orang yang fatalis seperti itu salah. Orang yang tidak mau tawak, tidak mau ikhtiar, tidak mau kasab, tidak mau tawakal, ya, itu nggak bisa. Nggak boleh orang bertorikoh di masjid zikir, nggak boleh. Rasulullah marah dengan sahabatnya yang di masjid. Lu bojomu dikasih makan apa? Nggak bisa. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Dunyane ya kudu diopeni. Gitu loh Bapak sekalian. Ada orang naik jero masjid ya nggak oleh, mboten saged. Itu harus ditinggalkan, dua-duanya harus dijalankan. Dunianya juga dijalankan, akhiratnya yang maqasid yang dikerja. Wa yad'una binafakihim, ya, mereka juga mengaku bahwa ikohum baqo bersama Allah. Bersama Allah. Allah akan memberi rezeki, tapi nggak bekerja, ya nggak boleh. Udahlah, kerjaannya apa saja, yang penting halal dan berkah. Allah juga nggak akan bertanya kamu kerja apa, enggak. Yang penting halal berkah, dunia tinggi sangu tinggi akhirat, untuk akhirat. Lah seperti inilah maka halakuna bidzalik. Cara pandang bertasawuf seperti ini, keyakinan mereka itu adalah halak, rusak, binasa, salah besar. Maka dengan demikian yang terakhir sebelum terakhir ini 10 kayaknya. 11. Wa ammal mutajaliyah, dan aliran mutajaliyah adalah fayal basuna libasal kusak. Orang sengaja sebagai pakaian orang-orang yang fasik. Apa itu? Macak gendeng gitu lah. Ada nggak wali macak gendeng? Banyak. Sik ngelakoni kok. Lagi ngelakoni itu minum fasik. Jangan dimarahi, itu lagi proses jadzab. Nggak ada seperti itu. Ini disebut mutajahilah. Kama qala ta'ala, seperti yang disabdakan kasih firmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh dengan api neraka. Salah ya tetap salah. Nggak ada ngelakoni untuk bertasawuf, untuk melakukan ilmu laduni, tapi ngelakoni sing enggak itu jelas salah dari segi syariat. Banyak yang kita lihat seperti itu, banyak. Ojo dikritik, itu anaknya kiai besar lagi ngelakoni kok ekstasi, ngelakoni kok narkoba. Lah piye sih ini? Nggak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru suatu kaum, orang fasik, perilakunya fasik, maka dia juga orang fasik, masuk di dalam kelompok mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hati-hati mengikuti. Hati-hati. Jadi orang itu ya biasa aja, ya syariate ya di tarekohe dilakoni, dunyone dilakoni, tarekotnya dijalan. Jadi orang seperti biasa. Tasawuf modern itu ya begitu. Ya kerja, ya sugih boleh, tapi tidak kami sugiyen. Nah, kami sugiyen itu apa ya? Orientasi itu selalu uang, dunia enggak. Punya, tapi filiati. Harta itu cukup di pergelangan, tidak usah dileboknya di dalam hati. Nah, itu orang tasawuf yang benar. Apalagi tasawuf di dunia modern, oase modern. Itu saya tulis di dalam buku saya itu. Ya.
Bapak sekalian, wa ammal waqiyah wa fiqiyah fa innahum yaqulu la ya'rifullah ghairallah. Beliau berpendapat tidak ada yang ma'rifat kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Lah, ya pasti dong Allah ma'rifat ya dirinya tak tahu. Ini salah. Jadi maka dengan demikian manusia tidak perlu kasab, tidak perlu mendekatkan diri pada Allah karena yang makrifat itu Allah sendiri. Nah kita siapa? Nah, menjadi orang yang tidak melakukan ibadah sama sekali. Ini juga salah besar. Wahum taroku tolabul makrifat, maka dia meninggalkan ilmu makrifat. Ya, halaku bidzalik jahil, dan ini adalah orang yang hancur dan orang bodoh yang dia tidak mau menjalani proses tarikat. Nggak usah tarekat-tarekatan, nggak usah itu ma'rifatan, yang penting sholat. Iya betul sholat, tapi engkau tidak dzauq, tidak sauk, tidak ada rasa, tidak ada rindu pada Allah fi kulli yaumin. Karena apa? Anda tidak bertarekah. Nggak perlu ngejar ma'rifat. Man arafan nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang tahu makrifat terhadap dirinya dari mana ke mana, maka dia akan makrifatullah. Makrifat itulah antakbudallah ka'annaka taro. Itu Bapak sekalian ya. Yang terakhir ternyata masih ada. Terakhir. Wa immal ilhamiyah. Adapun pandangan yang mengatakan disebut golongan ilhamiyah, fa innahum yatrukunal ilma, mereka meninggalkan ilmu, wa yanhauna anit tadris, dia meninggalkan tadris. Rasa sekolah deh, nggak usah deh, di rumah aja, jelenter aja, toh nanti rezeki teko dewi, nggak usah sekolah. Ya salah, nggak bisa. Ini adalah orang yang fatalis. Ya, ada yang Mu'tazilah, ada Jabariyah, kira-kira kan gitu kan. Ini adalah orang yang betul-betul fatalis, tidak punya kreasi. Ini juga salah. Wa taba'ul hukama, mereka ngupati para filsuf yang mengatakan yaqulul Quran hijab, dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah penghambat kemajuan. Oh, apalagi seperti ini. Naudzubillah. Wal as'aru Quran tariqah, dan dia juga mengatakan mereka meninggal Quran untuk mempelajari Al-Quran. Ahli tariqat itu dianggap salah. Padahal tariqah itu adalah yang saya sebutkan tadi, di Al-Quran juga ada. Banyak Al-Quran yang mengantarkan kita tahu. Al-Quran mengatakan engkau harus bersih, engkau harus taubat, engkau harus rindu pada Allah, engkau menzikir sebanyak-banyak Allah. Itu adalah perintah Al-Quran. Loh, panjenengan kok enggak mau bertarekah itu piye sih? Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu kok. Angel men ya, sulit orang bertarekah. Jadi orang yang bertarekah itu adalah pada prinsipnya mengamalkan Al-Quran hal hadis secara ikmal, secara kamil, secara sempurna. Itu Bapak sekalian. Jangan, ini orang modern kan gitu. Ngapain sih gitu-gitu? Nah, salah besar. Ya. Wal asaru Qur'anu tariqah. Ya, maka dia mengatakan syair-syair adalah syair itu intinya yang diajarkan, tidak usah ngajar Al-Quran ya. Kemudian bikin syair-syair, lirik-lirik ya, dikaji bersama-sama, digenjeringi ya sambil tarekotan, tapi nggak nyentuh hati, itu juga salah. Orang lebih mengedepankan syairnya ketimbang Al-Quran hadisnya. Jadi pengajarannya tidak Al-Quran hadis, tapi syair-syair, syair-syair sambil dinyanyi-nyanyikan, sambil berjoget ria, itu salah. Wa alimul as'ara ala auladihim, sehingga dia mengajarkannya itu kepada anak-anak mereka. Wa tarakul wirid, sehingga dia meninggalkan wirid. Habis lamcing, habis salam, pelencing, tidak pernah zikir. Loh, menungso kok tidak berzikir itu ya?
Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Berimanlah, bertakwalah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Fi kulli nafsin, setiap nafas kita keluar itu Allah, 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 Allah. Al-Quran loh itu. Panjenengan hanya sholat itu kok podo karo sama saja pegawai negeri, pagi absen, sore absen, mau pulang nunggu tanggal 1 gajian, nunggu mlebu surga. Lah surganya siapa itu? Surga warisan dari mbah kita? Enggak. Surga harus diupayakan, harus banyak zikir. Al-Quran tadi menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu il wasilah, carilah olehmu wasilah, guru, ilmu thariqah, mursyid. Wajah itu fisabilihi, engkau harus sungguh-sungguh di jalan ini, la'allakum tuflihun, agar engkau semua beruntung di dalam hidup itu. Nah, sehingga dengan demikian dia enggak mengenal wirid, enggak ada auratnya. Berapa kali menyebut nama Allah, berapa kali tawajuh, berapa kali dia menyebut Allah. Kalau kita kan minimal 11.000. 11.000 yang pakai adab. Yang tidak pakai adab itu terserah. Setiap nafas kita adalah berzikir. Itu disebut dengan zikrullah darul anjuman fil qalbi. Kita zikir setiap saat, di dalam keadaan apapun, di dalam kolbi kita menyebut Allah sebanyak sejalan dengan detak jantung kita. Dan itulah yang disebut dengan kholwat, sendiri meskipun dalam keramaian. Itu Naqsyabandi begitu. Kita selalu punya hubungan dengan Allah. Orang yang seperti ini ilhamiyah, maka itu wahalaku bihi, maka orang ini akan hancur dan salah. Wa fi anfusihim batil, wa fi anfusihim batil, di dalam batin mereka itu terhadap batil, kebatilan, kesalahan-kesalahan yang sangat dasar. Karena apa Bapak sekalian? Karena memang as-syari'atu bila haqiqah adilah. Orang kalau syariat tok, sholat tok, tidak mau zikir, tidak mau thariqah itu adilah, seperti orang yang tidak tahu arah kemana hendak bertuju. Iya memang betul 5 kali sholat dalam sehari. Iya betul sehari-hari kerja, tapi nggak pernah ada zauk, tidak ada rasa di dalam bekerja itu. Yang penting oleh gaji. Ya, ini lapor 5 kali, tapi nggak zauk, tidak khudur, tidak khusyuk, karena hatinya tidak hadir, karena tidak berthariqah. Sebaliknya, wal haqiqatu, orang yang ngejar hakikat tok. Tadi kan hakikat kan? Tadi kan orang nggak usah kasab, nggak usah kerja, tapi rezeki datang tapi njaluk-njaluk. Orang nggak usah belajar, nanti juga pintar. Lah, itu adalah orang yang hakikat. Al haqiqatu bila syariat batilah. Orang yang hakikat tok, tapi dia tidak melakukan proses syariat, itu juga batil, itu juga salah. Jadi orang yang berthariqah adalah orang yang semakin memegang teguh terhadap syariatnya. Syariatnya dijalani, thariqatnya itu adalah amil batin, hakikatnya dan ma'rifatnya itu adalah amilud dzaik, amal dzauk, dan itulah anta buta Allah ka'annaka tara. Fa illam yakun tara fa innaka tara. Dan inilah disebut dengan tajalli ilallah, dan ini biasa disebut di dalam orang berthariqah. Insyaallah kita semua pada saatnya wusul ilallah, sampai kepada Allah, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, dan kita nanti di surga ketemu Allah, bukan hanya masuk surga. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.